والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين تبوأوا الدار mereka orang-orang Ansor yang menempati kampung halaman yang telah kampung mereka menjadi kotanya Rasulullah SAW. Wal imana min qablihim dan orang Ansor yang sudah beriman sebelum datangnya orang-orang Muhajirin. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang Ansor memiliki kecintaan yang luar biasa kepada mereka yang berhijrah ke kampungnya. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا dan mereka nggak punya iri kepada orang-orang muhajirin atas anugerah yang Allah berikan. وَيُسِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ dan mereka itar. Orang-orang Ansor ini kelebihannya adalah itar, mendahulukan orang lain atas dirinya sendiri. Walau kana bihim khososah, meskipun mereka juga masih banyak keperluan. Wa may yuqashuha nafsihi, siapa yang Allah jaga, dipelihara Allah dari kekikiran dirinya. Faulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang beruntung. Ya Bunda, kalau orang muhajirin disebut sama Allah shadiqun, orang-orang yang benar. Orang-orang Ansor disebut sama Allah al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Dan kata aflaha, beruntung, kata muflihun, orang-orang yang beruntung. Itu banyak, ya Bunda, amalan-amalan untuk jadi beruntung. Dan perlu dicari sama kita, apa sih amalan yang akan membuat kita beruntung. Salah satunya sholat. Hayya ala sholat, hayya ala sholat. Ayo sholat, ayo rebut kemenangan, rebut keberuntungan. Amal apa lagi yang membuat kita beruntung? Kalau sholat saja sudah beruntung, apalagi sholat yang khusyuk. Awal surat Al-Mu'minun. Qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Disebut sama Allah banyak ciri-ciri orang beruntung. Yang pertama adalah mereka yang sholatnya khusyuk. Yang kedua, tidak sibuk dengan hal-hal yang lahu, hal yang sia-sia. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Mereka menunaikan zakat. Terus mereka menjaga kemaluannya. Dan kemudian menegakkan syahadat. Jadi orang-orang beruntung amalannya banyak. Nanti cari sama ya Bunda, apa saja amal yang akan membuat diri kita beruntung. Dan satu target, jadi hamba Allah yang shadiqun, yang muflihun. Jadi harus cari target-target itu. Dan sudah dibocorin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kaum muhajirin mereka menjadi orang-orang shadiqun? Karena mereka rela memilih Allah dan Rasul dibanding rumah dan harta mereka. Mereka tolong Allah dan Rasulnya. Wa yansurun Allah wa Rasulah.
Mereka tolong Allah dan Rasul. Kalau orang Ansor apa amalannya itu? Mereka senang menjamu tamu. Mereka cinta sepenuh hati. Dan mereka ihsan. Ihsan. Mendahulukan orang lain. Dan terbebas dari rasa kikir. Jadi terbebas dari rasa kikir membuat orang-orang Ansor nih menjadi orang-orang. Nah sekarang kita bicara ihsan. Ayah bunda PR. Cari apa itu ihsan. Ihsan kalau dalam bahasa Indonesia tulisannya ITSAR. Cari termuan yang lebih ihsan. Ihsan itu adalah akhlak yang luar biasa. Diajarkan Allah, diajarkan Rasul, dan hampir nggak ketemu dalam bangsa lain. Ini tingkatan iman yang dahsyat. Ihsan itu mendahulukan orang lain. Dan mendahulukan orang lain ini dalam urusan-urusan yang muamalah. Kalau dalam ibadah tidak boleh ihsan. Kalau dalam ibadah tidak diperkenankan ihsan. Tapi kalau dalam urusan muamalah, misalnya, ayo Usbab makan. Maka kemudian Usbab bilang, ayo bawa dulu yang lebih tua. Itu ihsan. Mendahulukan orang lain. Kita punya uang pas-pasan. Saudara kita memerlukan, kita dahulukan hajatnya. Tolong dia, nanti Allah tolong kita. Dan kemarin sudah kita bahas Sa'ad bin Rabi yang mengagumkan, yang dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Abdurrahman bin Auf. Saya punya tanah, saya punya rumah, mana aja yang kamu pengen, kita bagi dua. Saya punya istri, lebih dari satu, mana yang kamu pengen, saya ceraikan. Begitu halal kamu boleh nikah. Nikahi dia. Itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Dan nanti ayah bunda cari hadis sahih. Rasulullah kedatangan tamu. Lalu kemudian Rasulullah tanya sama istri-istri beliau. Kita bisa jamu apa? Tapi rupanya semua istri-istri Rasulullah lagi bokeh semua. Nggak ada makanan bisa disajikan. Lalu kemudian Rasulullah SAW tawarkan kepada para sahabatnya. Ini hadisnya sahih. Ayah bunda dicari dia hadis sahih ini. Yang mengambil kesempatan itu seorang Ansor, Abu Talha Zaid al-Ansori. Maka Abu Talha itu kemudian ambil kesempatan itu. Saya aja Rasul, jamu tamunya Rasul. Maka dia pulang ke rumah, dia tanya istrinya, kita punya makanan apa? Makanan sedikit doang. Kenapa emang? Rasulullah kedatangan tamu nih dari luar kota, nggak ada yang jamu. Kita aja yang jamu ya. Terus gimana kita makan? Terus gimana anak-anak kita? Udah gampang. Kamu ajakin main aja anak-anak. Ntar sampai ke mereka kecapean, mereka ngantuk, mereka tidur, mereka nggak makan. Terus kalau kamu masak dan kamu menghidangkan, begitu kamu hidangkan, piringnya bagi antara kita. Kamu, saya, kamu. Dan kemudian begitu sudah disajikan, kamu pura-pura benerin lampu. Terus kamu matiin. Jadi tamu kita makan, kamu minta maaf, mohon maaf ya. Minyaknya habis. Nggak pakai lampu nggak apa-apa ya. Hingga itu kejadian. Jadi mereka menjamu tamu, tamunya makan, dan Abu Talha Zaid al-Ansori sama istrinya cuma pura-pura makan. Jadi si tamu husnuzon bahwa mereka bertiga makan. Dan Masya Allah, mereka sekeluarga malam itu tidurnya terlambat. Dan nanti lihat hadisnya.
Hadisnya mengatakan bahwa begitu besok paginya Rasulullah SAW senyum ngabarin Abu Talha bahwa Allah tertawa, Allah tersenyum, Allah bangga apa yang kalian lakukan. Dan turun ayat ini. Ini disebut asbabun nuzul ayatnya. Wa yubsiruna ala anfusihim walau kan bihim. Ayat ini, ayat 9 turun karena kelakuan hamba Allah, Abu Talha Al-Ansari, mengagumkan. Jadi, satu ayat turun karena akhlak yang luar biasa. Kemanakah orang-orang muhajirin? Orang-orang muhajirin tidak terbiasa segitu cepatnya ngejamu tamu. Jadi, ini kebiasaannya orang-orang Ansor. Jadi, ayah bunda, ini disebut mendahulukan kepentingan orang lain. Belajar isar sampai kalian nemukan indahnya persaudaraan. Jadi kalau ngedengar ada yang sakit, doain. Kalau bisa jenguk, kalau bisa bantu, bantu. Dalam perang Yarmuk ada adegan yang nggak masuk akal. Perang Yarmuk itu perang yang dahsyat dan luar biasa. 3 komandan perang yang ditunjuk Rasulullah gugur. Yang nanti akan Allah munculkan dari barisan kaum muslimin seorang mu'alaf yang mimpin. Dan dengan pertolongan Allah, dia bisa menyelamatkan barisan kaum muslimin. Dialah Khalid bin Walid. Jadi dalam perang Yarmuk ini 3 komandan perang semuanya gugur yang ditunjuk oleh Rasulullah. Tapi perang Yarmuk entar kapan-kapan kita bahas. Maka begitu banyak sekali kaum muslimin berguguran, ada beberapa yang kira-kira bisa diselamatkan. Seorang sahabat bawain air kepada korban-korbannya, kaum muslimin. Ada beberapa yang masih tersadar, tapi sudah terluka parah. Ada Ikrimah, ada Suhail bin Amr, ada Hisham Al-Haris. Maka seorang sahabat bawain air, bawain kepada Ikrimah bin Abi Jahal. Udah berdarah-darah, udah hampir nggak sadar. Tapi dia mengisyaratkan, beri aku minum, haus. Maka begitu mau dikasih itu minum, tiba-tiba terdengar ada suara yang merintih, air, air. Lalu kemudian Ikrimah noleh, rupanya yang minta itu adalah Suhail bin Amr. Maka dia kasih isyarat, nggak bisa ngomong. Ikrimah kasih isyarat, matanya, kasih antrin air. Maka sahabat yang bawain air pergi, Suhail bin Amr. Dan Masya Allah, begitu Suhail bin Amr mau dikasih minum, tiba-tiba kemudian didengar lagi. Ada suara lagi. Rupanya sahabatnya, Hisham Al-Haris. Air, air. Lalu kemudian Suhail ngasih isyarat, anterin airnya. Begitu dianterin, Masya Allah, apa yang terjadi? Hisham Al-Haris udah wafat, sudah syahid. Nangis tuh sahabat. Dia balik lagi ke Suhail. Rupanya Suhail sudah syahid. Dia balik lagi ke Ikrimah. Ikrimah syahid. Air di masa yang kritis mati. Mereka itu ikhtar, mendahulukan saudara. Tak masuk akal. Dan ayah bunda, Usbub, ketinggian cerita Isar, levelnya para sahabat. Sekarang saya mau kasih tahu buat ayah bunda pengalaman sahabat saya, Yuli Pujihardi. Beliau almarhum, sudah wafat. Pegawai kecil di dompet wafat bersama saya. Pagi itu beliau tinggal di Bintaro. Suaranya jelas nggak, Ibu?
HP hilang-hilang. Terdengar suaranya kecil, cek, jelas. Ini ada yang jelas, ada yang kecil, ada yang timbul, hilang. Pagi itu Yuli, istrinya, dua anaknya lagi sarapan. Dan buat orang-orang yang tinggal di Jabodetabek, kalau setiap pagi itu riwah, apalagi Yuli. Dia harus berangkat sebelum jam 6 karena harus nganterin dua anaknya ke sekolah, lalu kemudian antar istrinya ke tempat kerja, lalu kemudian dia ke tempat kerja. Jadi panjang banget urutan. Sepagi itu, belum juga jam 6 pagi, mereka lagi sarapan. Buru-buru. Dan tiba-tiba kemudian terdengar ada ucapan salam di luar. Assalamualaikum, suara perempuan. Istrinya bangkit, buka pintu, dan rupanya tetangga. Tetangga itu bawa seorang putrinya duduk. Ada apa, Bu? Bapak ada, tanya ibu itu. Ada, maka boleh bicara. Maka kemudian istrinya datang lagi ke meja makan, bilang, ayah, itu ada tetangga kita. Nyari ayah, kayaknya penting kalau dilihat. Maka kemudian Yuli duduk lagi sama istrinya. Ada apa, Ibu? Kata Mas Yuli Pujiharti. Pak, tolong beli anduk ini. Ibu itu ngasih dalam kresek putih, ada sebuah anduk warnanya biru. Begitu dikeluarin sama dia, aneh kira Usbob, kata Mas Yuli, anduk baru. Rupanya anduk usang, anduk bekas. Kenapa, Bu? Tanya Mas Yuli kepada ibu itu. Bapaknya anak-anak udah 2 minggu nggak pulang. Bawa truk ke Jawa, nggak tahu dia selamat atau udah nggak ada kabar, ada SMS. Uangnya ditinggalin sedikit, udah beberapa hari udah habis. Saya udah beberapa hari udah nggak makan sama anak-anak. Semalam saya sabar-sabarin anak-anak, tapi rupanya kami semua nggak bisa tidur. Anak-anak pada nangis. Pak, saya malu, mau minjem. Boleh nggak Pak bayarin ini? Maka Masya Allah, kaget nih Mas Yuli Pujiharti. Lalu kemudian dikasih isyarat sama istrinya. Masuk kamar, lalu kemudian nanya, punya duit berapa kita? Istrinya bilang tanggal 2, kita nggak punya duit banyak, paling cuma 200 sekian, kata istrinya. Boleh nggak minta 150.000? Buat apa? Buat ibu itu. Nanti gimana kita ditanya sama Allah? Maka istrinya ngerti, dikasih 3 lembar, duit 50 ribuan. Maka kemudian sambil minta maaf, Bu, maafin kami nggak tahu kondisinya ibu sebagai tetangga. Ibu bagus, ibu cerita tetap. Bu, nih 150.000. Kalau ibu kurang, kasih tahu, kata Mas Yuli kepada ibu itu. Ibu itu nangis, angkat tangga. Pagi itu indah banget. Ya bunda, suasana rumah, kata Mas Yuli ke saya. Dan ibu itu pergi, Usbo, saya sekeluarga di mobil. Dan Masya Allah, hari berkah banget. Kagak ada macet-macetnya di jalan. Hari kayaknya indah, seperti ada ribuan, mungkin jutaan malaikat ngawal gitu tuh. Bahagia, nggak terdengar bising, orang tetot segala macam, klakson, enggak. Kayaknya enak banget itu hari. Nganter anak yang pertama ke sekolahnya, anak yang kedua, nganter istri. Saya sepanjang perjalanan sampai kantor kok lancar banget. Dan semua urusan gampang. Dan itu dia.
kalau memulai hari dengan sedekah. Ya Bunda, nanti di Ramadan jangan sampai ada satu hari pun pagi hari kita lewatin dengan sedekah. Pesan Mas Bob nih. Nanti setelah Ramadan terusin. Jangan sampai ada satu hari pun, satu pagi pun kita ketinggalan sedekah. Dan hari itu lancar banget. Mas Bob kata Mas Yuli. Lancar selancar-lancarnya. Gampang semua urusan. Tiba-tiba pada asar Direktur SDM panggil saya. Begitu manggil saya, dia senyum-senyum, dia ngomong gini, Mas Yuli, mimpi apa malam? Kata Direktur SDM. Nggak mimpi apa-apa, Pak. Kata Mas Yuli. Coba pikir-pikir, mimpi apa? Kata Direktur SDM. Enggak ada mimpi apa-apa. Emang kenapa? Ini saya mau nyampaikan. Kami para direksi sudah memutuskan bahwa yang akan berangkat dapatkan poin A plus haji ke Baitullah tahun ini, setelah musyawarah kami putuskan dari manajemen Mas Juli. Masya Allah, saya nangis dengan kabar ini. Pulang sepanjang jalan juga enggak ada macet-macetnya, girang bahagia. Sampai di rumah, kemudian saya sampaikan ke istri, kita pelukan di dalam kamar. Nangis berdua. Dia bilang, ini ONH Plus harganya cuma 150.000. Kata Mas Yuli. Wa yusiruna sihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu pas-pasan, duitnya tinggal 200 ribuan, tapi ngasih nolong saudara tetangga. Jadi ya Bunda, kalau ada kesempatan kebaikan dianterin sama Allah, itu pasti nggak salah sama. Allah tahu yang paling pantas di antara hamba-hambanya adalah kita yang ditunjuk sama ini. Kamu aja ngerjain. Seperti tadi, di sana banyak sahabat-sahabat muhajirin dan juga banyak sahabat Ansor. Tapi yang ambil peluang dari Rasulullah itu adalah Abu Talha. Saya aja yang Rasul. Saya jamu. Karena itu kalau ada dianterin sama Allah kebaikan, gak usah pakai mikir. Kenapa? Karena Allah mau kasih hadiah. Betapa sering hadiah besar tuh Allah simpen dengan cara-cara yang ajaib, yang kayaknya kita bakal nolak. Dan kalau kita mampu ngerjainnya, Allah buka pintu rezeki, pintu berkah, pintu kebaikan yang banyak. Jadi bukannya cuma Rasul dan para sahabat yang bisa iftar. Zaman sekarang juga bisa. Kita bisa iftar. Udah habis waktunya. Ah, gimana ya Bunda? Terusin apa? Cukup? Umayyu syuhan nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang Allah selamatkan, Allah jaga dari kekikiran dirinya, mereka itu pasti beruntung. Jangan dengerin bisikan setan. Ayo Bunda, kalian cari itu dalam surat Al-Baqarah ayat 260-an. Syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan tuh nakut-nakutin kalian. Ntar miskin lu, kata setan. Dan setan nakut-nakutin kalian, nyuruh kalian untuk kikir, untuk pelit. Jadi nakut-nakutin kita ntar miskin, susah kalau sering sedekah. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah.
Tapi Allah janjikan pada kalian maghfirah, ampunannya, wa fadla, dan rezeki yang berlimpah. Allah wasi'un alim. Allah itu maha luas karunia. Allah jangan dengerin bisikan setan. Jadi kalau ada kesempatan sedekah, kesempatan infak, kesempatan berbuat baik, nggak usah pakai mikir. Kalau mikir, ya bunda, mikir dikit aja. Nah, setan pasti ngebisikin. Jangan, nggak usah. Yakin aja, Allah bakal bayar, Allah bakal ganti. Bahkan gantinya 700 kali lipat. Tadi itu, poin H plus cuma 150.000 itu kan berapa ratus kali lipat. Mungkin ribuan kali lipat Allah bayar. Jadi Allah banjir besar di Jakarta tahun 2000 berapa ya? 2002 atau 2000. Saya lupa. Iing, seorang mahasiswa saat itu. Besok ujian. Dia belajar mata kuliah yang dia sebel banget. Karena ada kalau kita kuliah nih, ada mata kuliah yang kita suka, ada mata kuliah yang kita agak doyan banget kuliah. Dia udah bikin rangkuman, dia udah belajar ngulang-ngulang, dia udah ngapalin, kagak bisa-bisa, nggak mudeng. Lalu kemudian lagi keputusasaan belajarnya itu karena nggak paham-paham, nggak bisa-bisa, tiba-tiba ada ajakan jadi relawan banjir Jakarta. Ini anak stres belajar, dan saya tolongin aja orang-orang. Dia berangkat daftar jadi relawan banjir. Dan Masya Allah, hari itu, siang itu, sore itu, malam itu, belasan jam dia bantuin korban banjir bersama organisasi kemanusiaan. Dan rasanya apa? Oh, kalau lagi ngebantuin orang yang lagi susah, ya bunda, kita tuh lupa makan, kita tuh lupa sedih, kita bersyukur, ada energi yang dahsyat banget kalau kita ngebantuin orang yang lagi susah. Yang kayaknya kalian tanya aja deh sama orang-orang yang terjun dalam medan bencana. Kenapa sih kok kayaknya nggak takut? Setiap ada bencana berangkat. Enak. Itu yang disebut isar. Maka kemudian Iing menyelesaikan tugas kerelawanannya, balik ke kosnya, jam 2 malam, sebab kata Iing. Begitu jam 2 malam, ngantuk, capek, capek-capeknya. Tiba-tiba keingetan, belum sholat isya, sholat isya. Begitu sholat isya, itu keingetan. Keingetan apa? Keingetan besok ujian di mata kuliah yang paling dia gak ketemu, yang paling killer. Tapi Masya Allah, sampai saya sholat itu, sebab tidur tuh, di sujud saking capeknya, saking ngantuk. Subuh, dia bangun, habis sholat subuh, maka kemudian dia panik-paniknya karena nggak siap nih ujian mata kuliah itu. Pada subuh, saya ambil kertas, maka kemudian saya bikin deh rangkuman sekenanya, cuma 2 halaman, ya bunda. Rangkuman yang dibikin sama Iing. Dan nggak tahu tuh, tangannya, matanya, semuanya yang dia bikin rangkuman itu semuanya sesuai dengan petunjuk Allah. Dia aja sendiri bingung. Mana dari semua buku nih yang saya mau rangkum. Tapi tangannya ditunduk sama Allah. Tahu yang terjadi? Maka Iing bilang, nggak sempat lagi belajar dari buku yang banyak. Jadi dia naik angkot menuju tempat ujian, cuma ngandelin kertas rangkuman 2 halaman yang dia buat. Diulang-ulang dibaca itu rangkuman itu 2 halaman itu. Tapi yang terjadi ya bunda, begitu dia nerima kertas lembar pertanyaan, senyum tuh Iing,
Kenapa? Semua pertanyaan di lembar pertanyaan itu, jawabannya sudah beres dari 2 halaman rekaman yang dia buat. Dan II nilainya A buat mata kuliah. Gampang bagi Allah untuk nolong orang yang rajin nolong saudara. Dan itu adalah orang-orang beruntung. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Orang beruntung itu adalah yang dimudahkan Allah nolong orang lain, nolong orang lain, nolong orang lain. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.